Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Mau. Ya mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu dari salah satu kesibukan Ibu. Ya. Mohon izin Bu, ini saya ada tugas dari calon guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Cirebon ini dari modul 3.1 tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Ada tugas di demonstrasi kontekstual itu mengenai tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan tentunya Ibu sudah berpengalaman di kepala sekolah, mungkin sudah puluhan tahun juga Bu ya menjadi kepala sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya wawancarakan dengan Ibu. Apakah berkenan untuk diwawancara Ibu? Insya Allah saya berkenan. Terima kasih Bu. Mungkin yang pertama Bu, perihal selama ini Ibu ini gimana sih cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah? Cara identifikasi dulu, awal cara mengidentifikasinya seperti apa itu biasanya? Kalau identifikasi permasalahan yang ada di sekolah, saya mengharapkan laporan dari setiap wali kelas. Laporan dari setiap wali kelas itu, dari per kelas itu ada permasalahan apa yang mereka hadapi, baru saya identifikasi ke permasalahan yang dihadapi oleh para wali kelas. Jadi Ibu untuk mengidentifikasinya tadi melalui penghimpunan informasi Bu ya. Betul. Dari setiap wali kelas, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5. Karena memang di SD itu guru mata pelajarannya tidak ada. Iya. Ada guru mapel. Adanya guru kelas. Iya, betul. Oke Bu, baik. Selanjutnya Bu, nah ini masuk ke pengambilan keputusan. Iya. Di mana mungkin Ibu mengetahui sebelumnya sudah pernah mengalami Bu. Iya. Ada beberapa kasus yang memang membuat Ibu ini dilema. Betul. Mau menentukan bagaimana sih keputusan yang harus saya ambil gitu ya. Nah, kira-kira sebelumnya Ibu pernah merasakan kasus-kasus yang membuat Ibu dilema antara ada nilai kebajikan apa nih yang Ibu beratkan? Contohnya ada nggak Bu? Sebelumnya Ibu pernah mengalami? Kalau dilema yang seperti Pak Mau tadi katakan itu sebetulnya hampir setiap tahun itu ada kasus seperti itu. Baik itu dari tingkatan kelas maupun dari anak-anak yang memang punya kebutuhan khusus, itu ada kasus-kasus yang memang saya harus mengambil keputusan terkait dengan kebajikan ataupun memang nilai-nilai yang lainnya. Di antaranya adalah ketika anak itu punya prestasi yang lebih di non akademik, tetapi di akademiknya itu anak tersebut mengalami satu hal yang tidak relevan dengan prestasi yang dia raih, sehingga mengharuskan saya untuk mengambil kebijakan apakah anak ini diteruskan untuk mengikuti sekolah di sekolah tersebut atau bagaimana. Tetapi dari hal tersebut kami tentunya tidak berdiri sendiri. Saya sebagai pimpinan juga harus mengadakan koordinasi dengan guru-guru yang lain, atau yang terutama adalah guru kelasnya. Saya harus mendapatkan informasi yang betul-betul akurat, di mana anak itu harus bisa saya pertahankan untuk masih tetap bersekolah di sekolah tersebut. Itu. Baik Bu. Jadi tadi permasalahannya ada anak yang non akademik Bu ya? Iya. Prestasi, betul, namun mungkin karena berprestasi mungkin kan ada izin-izin sekolah. Betul, iya. Jadi anak tersebut nilai akademiknya agak kurang. Betul. Tadi juga Ibu sudah singgung juga perihal prosedur-prosedur yang dilakukan tentang pengambilan keputusan Ibu melalui mungkin ada validasi permasalahan dulu dia dengan wali kelas yang mengampu anak tersebut. Iya. Nah, menurut Ibu selama ini yang Ibu lakukan prosedur-prosedur yang tadi Ibu jelaskan, dari mulai koordinasi dan sebagainya, apakah Ibu anggap itu sebagai langkah yang paling efektif atau bagaimana? Langkah yang paling efektif bisa saya katakan itu adalah langkah efektif, karena selain pengambilan keputusan yang saya ambil sebagai pimpinan, juga tetap saya harus mengintegrasikan dengan keputusan-keputusan yang dari wali kelas tersebut. Itu. Berarti Ibu juga
menghimpun juga Bu ya. Betul, Mungkin mendengarkan apa yang diharapkan dari wali kelas, betul, tidak hanya keputusan ibu secara sepihak gitu Bu ya. betul. Nah, apakah selama ini melakukan prosedur itu ibu menganggap hal yang efektif? Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan tersendiri? Mungkin kalau misalkan ada, boleh diceritakan tantangan-tantangan dari. Kalau tantangan sudah pasti ada Pak. Om Awal tahu kan, kita ini bukan hanya berdiri sendiri. Ya, Kita itu terkait dengan masyarakat, dengan peserta didik yang lain, sehingga kalau kita mengambil keputusan terhadap sesuatu masalah, itu kan pasti ada kaitannya dengan anak didik yang lain dan juga orang Ya. tua siswa. Itu yang tantangan yang terberat buat saya sebetulnya. baik Bu. Jadi ketika mungkin ibu ambil keputusan untuk si A, ada B, C, D sampai Z Iya, ini yang betul. menonton bahkan mungkin, Betul. kok pilih kasih takutnya atau apa Iya. gitu. Oh jadi itu ya Bu ya, tantangan-tantangan buat. Nah, kira-kira Bu, ibu punya pakem tersendiri nggak sih atau tata kelola tersendiri nggak sih ketika ada permasalahan yang terjadi, ibu harus menjadwalkan bahwasanya saya harus selesai 1 bulan nih atau saya harus selesai 2 minggu nih. Apakah ada jadwal tertentu yang ibu buat? Apakah ya sudah aja segera dituntaskan biar cepat selesai gitu? Kira-kira gimana Bu? Memang kita harus melalui fase-fase ya Pak Maul. Ketika permasalahan itu muncul, kita harus mempunyai waktu yang harus kita selesaikan. Apakah itu waktu itu 1 minggu atau 1 bulan, ataukah memang kalau bisa lebih dipercepat lagi kita percepat supaya permasalahannya itu cepat selesai. Jadi memang harus ada batasan waktu di situ. Kita harus punya batasan waktu kapan masalah ini harus bisa selesai dan memang berusaha harus segera selesai. Baik, jadi mungkin deadline-nya itu jelas Bu ya? Jelas. Karena memang permasalahan ketika mungkin ditunda-tunda ya semakin melebar Bu ya. Akan menambah permasalahan yang baru. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira dari hal yang tadi Ibu jelaskan, dari deadline yang Ibu siapkan, kemudian juga prosedur-prosedur yang Ibu biasa lakukan, Ibu biasanya menggandeng, enggak sih, maksudnya contohnya melibatkan orang lain enggak sih, atau dari faktor-faktor lain seperti mungkin Ibu perlu juga koordinasi dengan atasan Ibu, seperti mungkin di atasan Ibu ada korwil atau pengawas, binaan, ataukah dari orang tuanya, ataukah dari wali muridnya yang Ibu gandeng biasanya siapa yang Ibu minta bantuan untuk bisa membantu Ibu? Karena saya di sini punya komite, Pak Maul. Jadi saya pasti akan selalu berkoordinasi dengan komite sekolah. Komite sekolah terlebih dahulu, ketika komite sekolah sudah bisa menyelesaikan solusi yang sudah ada di permasalahan tersebut, tentunya kami juga akan selalu berkoordinasi dengan orang tua siswa. Jadi tidak melambung dulu ke atas, Pak. Kita selesaikan dulu di ranah kita, gitu, di sekolah kita. Baru setelah ini tidak bisa diselesaikan dengan komite, kita minta istilahnya bantuan ke pengawas atau ke korwil. Seperti itu, Pak Maul. Luar biasa Bu tadi, betul Bu ya. Jadi mungkin kalau bisa diselesaikan di bawah, diselesaikan dulu saja. Iya, betul. Sampai masalahnya mungkin bisa diselesaikan dengan mudah, tapi sudah ribut duluan kemana-mana. Betul, Pak Maul. Bisa bumerang buat diri Iya. sendiri, memangku kebijakan. Nah mungkin tadi juga dari pengambilan keputusan ada dari komite juga, mungkin komite ini kan dari wali murid. Wali murid, Nah, betul. mungkin memang tadi jembatan dengan orang tua juga bisa. Bisa. Bisanya Karena gitu. komite itu memang mewakili dari orang tua siswa yang ada di sekolah ini. Nah Bu, terakhir Bu, Mangga. dari semua hal yang sudah kita bicarakan tadi, kemudian juga tentang dilema etika, apakah ada hal yang Ibu petik dari pengalaman perbincangan kita hari ini, atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah tentang dilema etika ini, apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari itu semua? Alhamdulillah untuk pelajaran yang saya petik di pagi hari ini ketika berwawancara dengan guru penggerak ya,
itu banyak sekali yang menjadi pengalaman-pengalaman baru buat saya, karena sebetulnya permasalahan-permasalahan yang muncul yang tadi dikatakan sebagai dilema etika itu sebetulnya sudah ada dari dulu, tetapi saya sendiri tidak paham bahwa itu memang kategorinya termasuk kategori di dalam problematika dilema etika. Jadi dengan adanya wawancara ini, saya sangat bersyukur, saya punya pengalaman yang nambah dan juga merupakan satu wawasan tersendiri buat diri saya sebagai kepala sekolah, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan di mana keputusan itu diperlukan untuk satu langkah ke depannya. Itu. Baik Bu, luar biasa sekali terjadinya perbincangan yang membuat saya juga ternyata pengalaman itu memang guru yang paling baik. Guru yang paling baik. Mantap. Ya, sehingga ketika dihadapkan dengan situasi apapun, memang ya seberat apapun itu keputusan harus diputuskan. Iya. Mungkin itu saja Bu wawancara saya hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Dipermudahkan segala macam urusan. Amin. Ketika ada permasalahan mudah terselesaikan. Amin. Mudah-mudahan ke depan ada hal yang lain bisa kita koordinasikan lagi. Amin. Jangan sampai Ibu kapok. Enggak, sukses untuk Pak Maul. Sukses ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Rina. Ya, selamat pagi Pak Maul. Maaf ya sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Saya Bu lagi tugas dari tahun 2000. Nah, saya sekarang lagi menjalani pendidikan di angkatan 11 Cirebon, dan kebetulan sekarang sedang mengampu tugas dari modul 3.1 mengenai dilema etika tentang pengambilan keputusan dari kepala sekolah tentunya, dan saya memilih Ibu sebagai narasumber berbincang kiranya 10-15 menit ke depan mengenai pengambilan keputusan yang tentunya terdapat unsur dilema etika di dalam. Dan Ibu sudah tentunya berpengalaman di bidang kepala sekolah yang mungkin sudah menangani beberapa kasus yang jadi Bu ya selama ini. Mungkin yang langsung saja Bu untuk pertanyaan yang pertama, untuk mengawali, kiranya ketika terdapat kasus-kasus yang membuat, adakah cara tersendiri Ibu untuk mengidentifikasinya gitu? Punya kasus, kemudian Ibu nih caranya identifikasinya gimana sih? Cara tersendiri. Dilema etika ya, Iya, konteksnya. Jadi salah satu cara gitu ketika Ibu contoh di dalam konteks satu kelas gitu ada salah satu anak istilahnya yang mungkin memang dilihat dari kehadiran yang awalnya misalnya di semester 1 kehadirannya bagus, lalu
di semester 2 ada kendala gitu Iya. ya, kemudian kita observasi ke kelas, menanyakan tentunya ya. Kita salah satu cara ininya mau dengan wali kelas ngobrol kenapa gitu ya bisa ini, lalu yang kedua juga visit home ya, ke rumahnya gitu ya. Menggali apa-apa saja barangkali ada masalah dari keluarga ya, karena belum lama gitu ya di sekolah ibu kebetulan ada salah satu anak gitu ya yang ketika di semester 1 berprestasi, kemudian ke semester 2 banyak tidak masuk gitu ya. Jadi setelah ngobrol, dicari tahu permasalahan gitu ya, diidentifikasi tentunya dengan wali kelas gitu ya. Ternyata memang ada beberapa faktor yang membuat anak ini, katakanlah namanya Dadang gitu ya, istilahnya berperilaku seperti itu, mungkin itu. Ya. Jadi tadi Ibu sudah mengutarakan bahwasanya cara Ibu mengidentifikasi awalnya itu dengan cara melihat absensi, Bu ya. Ya, Jadi satu mungkin absensi. Ibu ada komunikasi dari wali kelas juga Ya. untuk memberikan informasi tentang permasalahan. Ternyata tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwasanya ada permasalahan, Ya. ada namanya Dadang tadi yang Ibu sebutkan, terdapat sebuah permasalahan dan Ibu juga mengidentifikasinya bahkan sampai visit home juga, Bu ya. Nah, Ya. ini luar biasa sekali. Nah, kiranya Bu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Ibu ini menggunakan prosedur-prosedur seperti apa sih, Bu? Apakah seperti Ibu ini mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari mungkin yang tadi Ibu bilang visit home, kemudian dari wali murid atau mungkin dari anaknya atau dari temannya, mungkin gimana sih Ibu ini prosedur Ibu ketika memutuskan sesuatu itu harus melalui apa dulu? Bisa Ya. dibicarakan, Bu? Ya, tentunya kan tadi kita setelah mengidentifikasi apa masalah, lalu kan kita kolaborasi juga Iya. dengan rekan guru yang lain gitu, untuk bagaimana supaya bisa mengatasi masalah anak tersebut. Gitu. Tentunya ada kolaborasi, ada obrolan. Setelah kita sepakati bersama, ya kita ambil keputusan itu. Ibu ini yang memang harus fix dulu nih semuanya, fix jadi dulu. tidak hanya sebatas Ibu sebagai pimpinan langsung ambil keputusan secara sepihak. Ibu juga mengumpulkan beberapa hal yang bisa mendukung dari permasalahan. Nah, Iya. tentunya Bu dari perjalanan mengarah sampai Ibu memutuskan itu kan ada prosesnya, Bu. Iya. Nah, apakah ada tantangan tersendiri, Bu, dari selama proses pengambilan keputusan itu? Tantangan atau hambatan Ibu yang Ibu rasakan? Jika ada, ceritakan, atau jika tidak ada hambatan ya berarti dengan normal. Tantangan yang berarti sih tidak ada gitu ya, hanya memang kan hambatannya ketika kita sudah tahu istilahnya identifikasi masalah ini gitu ya, tetap aja ada salah satu atau misalnya dari pihak keluarga, contoh ini tuh ya dari pihak keluarga atau ini yang merasa tersinggung kalau kasus ibu yang itu ya. Nah, artinya dari orang tua gitu ya, sementara mereka sendiri menelantarkan anak tersebut begitu ya. Kalau contoh kasus yang pernah ibu ini sih seperti itu gitu, ketika kita memutuskan karena anak memang ditinggal gitu ya oleh ayahnya, oleh ibunya, kemudian mereka dititipkan di neneknya yang memang penglihatannya juga kurang, jadi gerak kurang, segala macam kurang, dengan beban dan tanggung jawab dia yang mengurus kelima adik. Jadi, kita putuskan bersama dengan itu ya paling membantu di katakanlah uang jajan gitu. Betul. Sedikit uang jajan gitu, yang penting anak bisa sekolah setiap hari, bisa mengikuti tugas-tugas sekolah, pelajaran di sekolah gitu ya, dengan baik gitu. Baik. Paling itu. Nah, terkadang ya begitu, Bu ya. Iya. Sangat berat menjadi seorang pemimpin ya. Betul. Mungkin langkah baik pun jadinya dianggap jelek, niat baik pun kadang dianggap salah ya. Ya tadi Ibu sudah mengutarakan langkah-langkah seperti konkret tadi saya lihat adanya pemberian
subsidi dari untuk sekedar sekedar uang jajan agar anak memang termotivasi lagi untuk berangkat sekolah karena memang mungkin keterpurukan tadi permasalahan dari protokol. Kadang ya begitu keluarganya merasa Iya. tidak ini Bu ya, karena nggak itu terima tidak. ya. Itulah yang mungkin menyebabkan ibu ini dilema tadi. Di Iya. situ ada unsur-unsurnya. Nah, kiranya Bu dalam proses ketika ibu sudah mengetahui nih ada permasalahan, identifikasi, oh ada permasalahan nih. Ibu ini orang yang sat-set langsung dipercepat, lebih cepat lebih baik. Apakah memang ibu harus ada prosedur dulu, tahapan-tahapan waktu, rentang waktu, oh saya harus selesaikan dalam waktu 1 bulan nih, nggak bisa nih saya terlalu cepat, atau ya sudah yang penting lakukan, ada permasalahan, tindak langsung selesaikan, atau bagaimana ibu? Kalau untuk mengatasi permasalahan misalnya kayak gitu ya kan tergantung dilihat dulu Lihat dulu permasalahannya seberat ketika apa, Bu, ya? seberat apa, ketika konteksnya harus segera ditangani ya kita boleh ini segera ditangani, ketika masih bisa ada rentang waktu yang bisa ditempuh ya itu sih fleksibel aja gitu sesuai dengan kasus atau permasalahan yang ada. Menurut ibu sih seperti itu ya, maksudnya biasa yang kita lalui. Ya. Jadi memang kalau permasalahan yang memang segera bisa diselesaikan ya Harus kenapa tidak Bu, ya? diselesaikan, kenapa Karena tidak? takutnya menunda-nunda Betul. permasalahan itu, Iya. takutnya malah lebih Akan lebih lebar lagi ya. melebar. Betul. Berikutnya Bu, apakah ibu ada faktor-faktor atau orang-orang yang mungkin ibu anggap bisa membantu ibu di luar dari diri ibu sendiri, kiranya berdasarkan permasalahan tersebut ada tidak sih Bu sosok orang, contoh misalkan komputer kah, atau ibu ini lebih senang langsung datangin orang tuanya saja di rumah office kah, atau ibu gandeng kemanapun wali kelasnya, atau gimana bisa membantu ibu kiranya? Ya tentunya kan semua diberdayakan, baik itu dari komite, dari wali kelas, kemudian mungkin dari orang tua wali murid gitu yang terkadang mengantar gitu, dan juga tentu saja yang tidak lepas ya dari wali kelas dan teman-teman guru di sini gitu. Semuanya dilibatkan gitu ketika ada salah satu atau beberapa permasalahan. Gitu. Ya, memang, Jadi kita juga nggak iya. bisa berdiri sendiri ya, Iya, Bu. nggak bisa berdiri sendiri, kita saling support gitu ya. Jadi memang ibu ini memang harus tervalidasi dulu Bu ya, Iya. benar-benar tervalidasi dari semua orang yang memang sebelumnya pernah bersentuhan dengan anak tersebut, mungkin ya. Ibu. Nah, kita sudah ada di penghujung nih Bu, ada Iya. pertanyaan titipan dari saya untuk Iya. ibu khususnya tentang dilema etika ini. Ada hal apa sih Bu yang bisa ibu petik dari perbincangan kita hari ini tentang pembahasan dilema etika di sekolah dalam pengambilan keputusan? Contohnya seperti mungkin kalau dirasa, oh ternyata dilema etika ini, oh begini ya, padahal saya memang udah sering banget mengatasi hal begini, oh ternyata ini ada trik dan cara tersendiri nih untuk mengatasi hal itu. Kira-kira ada tidak Bu hal yang bisa diambil pelajaran dari perbincangan kita hari ini? Satu hal ya yang bisa kita petik hikmah dari konteks dilema etika Betul. dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini konteksnya kita di sekolah, Di sekolah, sebagai ya. kepala sekolah gitu ya. Ya kita lihat permasalahan satu. Yang kedua juga ketika anak misalnya kan beberapa kasus gitu ya, anak A, anak B, anak C beda Betul. kasus. Yang kita tekankan lagi nilai kasih sayang dari seorang guru. Ya, seorang guru, seorang ibu ya tentunya kan gitu ya, yang ingin istilahnya melihat kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Kalau sekarang anak istilahnya anak ibaratkan pohon, istilahnya ada yang bengkok sedikit kita luruskan. Ya, ada yang patah kita bantu untuk direkatkan gitu. Mungkin filosofisnya seperti itu. Jadi tetap satu yang unsur utama yang nilai kasih sayang dari seorang guru istilahnya terhadap anak didiknya yang selalu mendoakan kesuksesan mereka di masa depan. Mungkin itu. Luar biasa Bu ya. Jadi memang apapun itu
ya tadi kita harus berpihak pada murid gitu ya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa nanti kita sebagai insan manusia juga perlu yang namanya bertanggung jawab terhadap Betul. apapun yang memang kita lakukan. Ya sekalipun tadi dari pembicaraan kita tadi Iya. menarik, hal baik pun yang kita lakukan untuk anak, tanggung jawabkan Iya. kebenarannya dan Iya. mungkin itu saja Bu Iya. dari saya hari ini untuk berbicara mengenai dinamika. Saya ucapkan mudah-mudahan Ibu dilancarkan ke depannya. Amin. Kemudian barangkali ada nomor satu pasal Amin. Amin. ada. Amin. Amin. Terima Sukses kasih. juga buat Pak Iya, Maul Bu, ke depan. terima kasih. Tetap semangat. Ya. Iya. Ya saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi